Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Anton Wahyudi Haryono dari Eksekutif 46B, Eksekutif A46B. Saat ini saya coba izin memaparkan presentasi terkait analisa lingkungan eksternal PT Telekomunikasi Indonesia atau lebih dikenal dengan Telkom Indonesia terhadap perkembangan perusahaan dan strategi perusahaan dalam menghadapi pandemik COVID-19 atau Corona. Dalam presentasi ini kurang lebih akan ada 4 agenda utama. Pertama adalah informasi perusahaan, kondisi eksternal perusahaan, lalu juga ada kajian ataupun analisa strategi dan dampak dari COVID-19, dan kemudian kesimpulan dan juga saran. Kita akan mulai dari agenda pertama, yaitu informasi perusahaan. Baik, secara proses informasi perusahaan, kita perlu pahami bersama bahwa kemunculan telepon di tahun 1882 itu menjadi salah satu disruption layanan daripada pos maupun telegram yang telah established di masa itu. Kemudian hal ini menyebabkan penggunaan teknologi telepon ini itu membuat perubahan perilaku dari masyarakat. Dan tepat di tahun 1965 ini akan dideklarasikan sebagai kelahiran Telkom. Dikarenakan apa? Karena pada tahun 1961 pemerintah mendirikan perusahaan negara pos atau PT Pos kita kenalnya, dan juga perusahaan telekomunikasi atau yang akan dikenal dengan PT Telkom, dan saat itu di tahun 61 menjadi perusahaan negara Postel. Dan sejak tahun 2016 manajemen Telkom memutuskan bahwa tanggal 6 Juli 1965 adalah sebagai hari lahirnya. Dalam proses dinamika yang terjadi, ada disruption teknologi, yaitu di tahun 95 dengan tumbuhnya seluler, di mana pertumbuhan GSM dan juga mulai munculnya mobile phone menjadi ancaman serius untuk bisnis utama Telkom saat itu, yaitu fixed line ataupun operator Telkom. Dengan visi Be the King of Digital in the Region dan misinya adalah sebagai Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization. Tentunya kita juga ingin menyampaikan bahwa secara struktur organisasi, Telkom Indonesia kepemilikan adalah 52,09% milik negara, dan sisanya atau 47,91% adalah milik publik, di mana Telkom saat ini juga melakukan proses jual beli saham perusahaan baik di Indonesia, di IDX, ataupun di New York Stock Exchange. Jika diperhatikan secara struktur organisasi, Telkom sebenarnya menerapkan sistem parenting, di mana memang ada yang langsung menjadi anak perusahaannya, ataupun entitas anak perusahaan, ataupun cucu perusahaan menggunakan subholding ataupun holding perusahaan Telkom. Jika kita perhatikan di sini mulai dari direktur utama, kemudian juga ada beberapa direksi sesuai dengan core-nya, dan juga nanti ada selevel EVP ataupun VP di setiap prosesnya. Maka dari sini izin kita saya menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang digunakan PT Telkom Indonesia adalah sifatnya multidimensional. Hal ini mungkin memudahkan proses koordinasi maupun accountability dari proses yang ada di Telkom Group. Corporate value-nya dengan Telkom adalah the Telkom way in digital era, dengan basic belief yaitu always the best atau filosofi to be the best, di mana setiap insan Telkom diharapkan memiliki spirit dalam proses bekerja untuk giving the best. Dengan core value adalah solid, speed, smart, di mana solid adalah melakukan sesuatu dengan hal yang solid untuk memastikan terwujudnya achievement target, dengan cepat, dengan dinamika yang ada, tidak menunda pekerjaan, itu adalah bagaimana kecepatan mencapai target dalam konteks speed, dan smart,
di mana insan Telkom melalui value ini diharapkan bekerja dengan inovasi-inovasi yang ada, membuat pekerjaan atau hasil pekerjaan menjadi lebih baik untuk perwujudan tercapainya target perusahaan. Lalu kita beranjak pada finansial informasi dari kutipan itisyak data keuangan penting, maka didapatkan bahwa secara konsolidasi pertumbuhan Telkom positif 2% atau setara dengan 130,8 T, di mana pendapatan bisnis digital Telkom yang meliputi connectivity, broadband, dan layanan digital mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 23,1%. Hal itu tentunya mampu mengkompensasikan penurunannya bisnis legacy yang mencapai 21,1%. Hal itu menunjukkan proses kontribusi bisnis digital di tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 63% dari sebelumnya 52,1% di tahun 2017. Dengan kondisi-kondisi tadi, maka kita akan coba beralih ke dalam kondisi eksternal perusahaan, di mana akan ada perkembangan ekonomi baik global maupun nasional, perkembangan industri, dan juga analisa eksternal factor. Jika kita lihat dari World Economic Organization menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang lebih baik secara rata mencapai 4,9%. Secara dunia, perekonomian akan mencapai 3,7%. Hal itu kita breakdown kembali dalam kondisi perekonomian nasional yang secara makro akan lebih baik, dengan pertumbuhan yang diestimasikan adalah 5,17%, yang artinya tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya diukur dari PDB atau Produk Domestik Bruto dengan dasar harga berlaku mencapai 14,837 triliun dan PDB per kapita mencapai 56 juta atau setara dengan 3,9 US dollar dalam konteks ribu. Lalu kita juga pahami bersama bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi di mana disampaikan oleh saat itu adalah Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Bapak Lirik Ardiansa, sekaligus menjabat di saat itu sebagai direktur di Telkomsel. Di tahun 2018 mengalami tekanan negatif ataupun pertumbuhan yang menyebabkan menjadi negatif. Pendapatan industri mobile di tahun 2017 mencapai 158 triliun, namun saat ini di tahun 2018 kemarin mencapai 148 triliun atau minus sekitar 6,4%. Beberapa faktor disinyalir menjadi faktor penurunannya, salah satunya adalah penurunan layanan voice atau SMS yang digantikan dengan layanan baru dari penyelenggara seperti over the top atau OTT, kemudian ada perang tarif antar operator di layanan data, dan juga adanya regulasi registrasi SIM card. Kalau kita lihat faktor politik dan ekonomi di tahun 2019 ini adalah ada proses pilpres sehingga banyak perusahaan menerapkan strategi wait and see dari pelaku usaha yang berdampak tentunya pada penurunan intensitas kegiatan usaha. Namun di sisi lain, hal ini juga mampu memberikan dampak penggunaan telekomunikasi yang semakin besar tentunya terkait proses persiapan selama pilpres, pelaksanaan, dan juga pengawasan hasil pemilu. Nah ini juga menarik. Lalu kalau kita lihat secara rata-rata, pemerintah adalah tumbuh 5,3 pada tahun 2019. Fundamental seperti apa? Sangat kuat, atau bisa dibilang cukup kuat, karena memiliki tren positif sebesar 5,17% selama tahun 2018, lebih baik dibandingkan 2017. Hal ini didukung dengan meningkatnya tingkat konsumsi dan daya beli, dan juga laju inflasi yang dikendalikan oleh proses yang ada dan inflasi yang tentunya dikendalikan cukup baik di masa mendatang. Lalu kita amati juga kondisi faktor sosial dan teknologi.
Telkom juga memperhatikan dampak sosial yang dirasakan oleh pelanggannya, sehingga menunjang proses kehidupan masyarakat dengan beragam teknologi dan produk-produk komunikasi yang ada yang mampu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dengan biaya yang kompetitif. Khusus pada segmen mobile, layanan digital bisnis termasuk digital services and solution akan mendorong pertumbuhan utama dengan semakin luasnya pengguna smartphone. Dan tentunya ada perubahan tren gaya hidup pelanggannya, sehingga ini berimpact gitu ya, berdampak pada bagaimana generasi millennials itu mempengaruhi proses perkembangan ataupun inovasi suatu produk di telekomunikasi. Di segmen enterprise, tren penggunaan layanan ICT solution terbaru, baik di lingkungan korporasi ataupun pemerintahan hingga ke UKM, dalam rangka untuk proses efisiensi, itu memberikan peluang bagi Telkom untuk menemukan segmen ini. Dan untuk wholesale dan international business, Telkom tentunya uh, berbangga hati karena mampu menyelesaikan proyek strategis kabel laut Indonesia Global Gateway atau IGG yang menghubungkan kabel laut ya, dengan sistem kabel laut US gitu ya. Dan tentu ada peluncuran satelit merah putih yang membuat peluang Telkom menjadi lebih luas. Lalu kita lihat analisa eksternal dan faktor hukum. Tentunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang komunikasi, hal ini didasari atas asas yang cukup baik, diatur hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi terkait penomoran, interkoneksi, tarif, dan juga ada tentunya pidana dan juga sanksi. Dan tidak kalah penting adalah didukung dengan surat edaran dari Kominfo nomor 3 tahun 2016 terkait penyediaan aplikasi dan konten melalui internet atau layanan over the top yang mampu mengatur berbagai proses penyediaan konten yang tidak boleh melanggar norma hukum dan juga budaya. Lalu sesungguhnya dari analisa faktor demografi di tahun 2018 disinyalir bahwa berdasarkan Bappenas, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 mencapai 265 juta, di mana sebetulnya kita memiliki jumlah populasi yang cukup banyak untuk kalangan produktif, di mana usia produktif dari usia 16 sampai 64 tahun itu mencapai 67,6%. Hal ini cukup baik sebetulnya jika dioptimalisasi dengan pertumbuhan industri yang ada. Lalu kita juga lihat dari faktor pemerintah, di mana ada Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi atau BAKTI, terus juga berupaya agar ada pemerataan terkait connectivity di semua daerah, terutama di 3T, yaitu terluar, daerah tertinggal, dan juga daerah terdepan. Yang artinya adalah termasuk daerah perbatasan Indonesia di wilayah yang paling terdepan ataupun yang paling terjauh yang ada di Indonesia. Bakti menargetkan minimal ada 1 BTS di setiap desa, dan di tahun 2020, yaitu di tahun ini, diharapkan setiap desa sudah terkoneksi jaringan internet. Dan juga pemerintah juga aktif dalam membangun jaringan backbone yang berbasis serat optik di kawasan 3T tadi dengan menyebut program dengan Palaparing. Nah, ini sudah cukup berjalan baik dan mampu mempercepat proses penetrasi dan pemerataan layanan broadband di kawasan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah analisis strategi dari dampak COVID-19. Kita akan lihat sebetulnya dalam konteks dampak COVID-19 ini ada beberapa strategi yang dilakukan, di mana Telkom akan tetap berfokus bagaimana melakukan proses delivery best customer experience, lalu juga bagaimana mengenhance atau mengembangkan digital bisnisnya, dan juga bagaimana mengakuisisi ataupun melakukan proses parenting tadi dengan intensif smart inorganic business. Dengan 10 inisiatif strategi dengan naming adalah Digital Now, mulai dari defend and sustain the lead mobile position sampai di world class people and the culture. Artinya semua aspek dari people, proses dan teknologi itu menjadi salah satu inisiatif strategis yang ada di Telkom saat ini. Kemudian
Analisa strategi manajemen perusahaan, Telkom saat ini melakukan leverage assets menjadi dua strategi berdasarkan mitra kerjasama, yaitu menggunakan aset-aset tersebut dengan kebutuhan untuk sinergi grup. Hal ini untuk menghasilkan efisiensi biaya. Yang kedua adalah strategic dan retail partnership, bertujuan untuk menyewakan aset-aset yang idle tadi. Strategi yang dikembangkan untuk project-project dengan melalui pendekatan agile untuk mempercepat proses delivery dan meningkatkan kepuasan di sisi pelanggan. Dan sesuai dengan segmentasi yang dilakukan oleh Telkom, maka untuk segmen mobile pada khususnya sebagai penopang utama dari salah satu bisnis Telkom Group, berfokus pada 3 area, yaitu meningkatkan potensi pertumbuhan pada high value customer. Kedua, melakukan proses pengembangan digital services seperti mobile financial services, dan tentunya mengembangkan layanan mobile solution. Lalu kalau kita lihat analisa dampaknya adalah ada tren yaitu work from home atau WFH ataupun learning from home atau LFH menciptakan produktivitas selama masa COVID ini. Hal ini juga disinyalir menyebabkan peningkatan trafik internet dalam kisaran 5 hingga 10% dari biasanya. Dan itu membuat industri telekomunikasi menjadi salah satu dari sedikit industri yang memiliki kondisi lebih baik dari yang lainnya pada masa pandemi saat ini. Lalu kalau kita melihat dari semua data-data itu, maka bisa disimpulkan bahwa Telkom merupakan perusahaan yang mampu menerapkan kebijakan yang baik dalam upaya membantu proses penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan WFH pada karyawannya. Akan tetapi, tanpa dipungkiri lagi, untuk perkembangan bisnis, Telkom juga melakukan beberapa strategi yang cukup baik untuk melihat tetap tetap melakukan proses productivity operasionalisasinya. Di samping itu, Telkom juga beruntung menjadi salah satu industri yang tetap bertumbuh di masa pandemi ini dengan beragam strategi yang ada, baik secara produk maupun servicesnya. Kemudian secara saran, ada 3 aspek yang penulis menyarankan dari semua data tersebut, maka tetap dilakukan proses efisiensi secara grup, karena bisa sangat baik dilakukan. Lalu yang kedua adalah kebijakan baru terhadap kondisi kerja di saat pandemi saat ini, selain adanya WFH tadi. Lalu tentu yang tidak kalah penting adalah untuk tetap menumbuhkan revenue dan juga margin bagi perusahaan. Tentunya ada strategi product development dan marketing yang terus updated sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam prosesnya terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan karena dengan keterbatasan dari yang saya miliki. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.